Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban bikum. Kembali lagi di podcast alumni Nurture the Future. Nah, alhamdulillah di episode kali ini aku tidak sendirian, tapi ditemani oleh teman seperjuanganku, sahabat seperjuanganku yang akan men-share pengalamannya, menceritakan pengalamannya selama menjadi santri di Ma'had Al-Afqari. Teteh Zian. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar Teh? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Teteh boleh nih perkenalan dulu. Oke, perkenalan ya. Mungkin dari nama kali ya. Boleh. Nama lengkap Zianul Fuadi Sakilah Mawazin. Ada aku alumni Ma'had Al-Afqari angkatan 2. Oke, Masya Allah. Berarti kita tahun masuknya bareng ya Teh ya? Iya, sama nih. Oke, tahun berapa Teh? Kalau Teteh masih ingat nggak? Tahun 2012-2013 ya kita. Oke, Masya Allah. 2013. Berarti kita sudah bareng dari SMP sampai Iya, SMA ya? benar. Oke, Masya Allah. Nah, Teteh ingat nggak sih dulu pas masuk ke Al-Afqari ini, sebelum masuk gitu ya, Teteh kepikiran nggak untuk sekolah di tempat lain gitu, selain di Al-Afqari? Nah, waktu itu kalau untuk sekolah di tempat lain sih kayaknya enggak ya, enggak ada kepikiran, terus juga enggak ada kayak aku pengen punya cita-cita gitu ya, punya harapan pengen apa nih ada sekolah impian gitu. Enggak, terus juga orang tua aku gitu, Umi sama Abi juga enggak ngarahin kemana gitu karena fun fact nih gitu, kalau Ma'had Al-Afqari ini gitu kita ada sekolah sampai ada sekolah formal itu adalah berangkat dari keresahan Abi sama Umi, karena waktu itu aku ya mau lulus SD ini menjelang lulus SD kayak mungkin di umur kelas 4 atau kelas 5 gitu kali ya, mungkin udah mulai kepikiran nih anak 1 tahun 2 tahun lagi beres nih SD-nya gitu. Nah terus waktu itu belum nemu sekolah yang dipercaya gitu, yang Abi percaya buat ya tadi sesuai lah sama apa yang Abi inginkan gitu. Makanya waktu itu mulailah merancang gitu untuk buat sekolah formal di pondok kayak gitu. Nah ya lahirlah gitu, ada angkatan pertama ya waktu itu 1 tahun di atas aku pas kita kelas 6 SD itu ada teteh-teteh yang angkatan pertama, baru segitu tahun depannya itu ya kita ini angkatan kedua di tahun 2012. Masya Allah, berarti ya asal usul Al-Afqari itu lahir, Al-Afqari itu terbentuk karena wujud dari keresahan orang tua ya Teh ya. Yang namanya orang tua pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya gitu, apalagi dalam memilih pendidikan ya, pasti orang tua tuh ingin anaknya tuh sekolah di tempat yang baik gitu ya, bukan hanya bisa mengajarkan anaknya tentang ilmu-ilmu pelajaran-pelajaran formal saja, tapi juga tentang Islam itu sendiri gitu, baik dari sisi nafsiyah ataupun akliyahnya. Masya Allah. Dan mungkin itu juga kali ya Teh yang menarik orang tua aku gitu untuk menyolahkan anaknya di sini gitu, karena mungkin ya pada saat itu kita sejaman ya semasa gitu umurnya, mungkin pas kecil mungkin kita ketemu kali ya gitu, terus ya pas gede terus di umur sekian ya orang tua kita punya keresahan yang sama nih gitu. Oke, dan punya visi misi yang sama, jadi ya udah hayu bareng gitu kan, kita sama-sama menyolahkan anak kita di tempat yang baik gitu. Dan ya alhamdulillah orang tua aku juga menemukan gitu ya, ternyata sekolah yang baik itu ya di sini gitu, Ma'had Al-Afqari. Oke, Masya Allah. Nah pas Teteh masuk ke sini waktu itu Teteh udah punya hafalan belum sih Teh? Karena kan ini mungkin sekolah tahfiz dan bahasa Arab ya. Kalau waktu itu kan aku tuh masuk ke sini bener-bener sama sekali nggak punya tabungan hafalan. Ya ada sih, tapi itu juga nggak lancar gitu dari Ana sampai Aduha. Tapi kalau misalnya Teteh sendiri waktu itu udah punya tabungan belum Teh? Waktu itu aku masuk ke sini udah alhamdulillah udah pernah menghafal Al-Qur'an ya. Pas SD itu ada di SD itu ada ya program menghafal juga gitu. Nah waktu itu menghafal tuh sekitar 2 juz lebih. 2 juz ya lebih, tapi kayaknya belum sampai setengah gitu ya, udah 2 juz sekitar segitu hafalannya. Nah itu kan Teteh berarti mulai terbiasa menghafal Quran dari SD ya Teh? Masya Allah. Nah pas Teteh jadi santri di Ma'had Al-Afqari gitu ya, apa sih Teh kesan yang Teteh rasakan gitu, perasaan yang Teteh rasakan selama menjadi santri di Al-Afqari itu apa? Waktu itu di awal-awal ya, yang salah satu yang berkesan buat aku tuh dipertemukan sama waktu itu guru-guru. Ya salah satunya karena waktu itu awal-awal tuh banyak menghabiskan waktu itu untuk menghafal ya, itu dihadirkan guru-guru yang itu tuh juga udah pertama udah selesai menghafal Al-Quran ya. Ada beberapa tuh waktu itu kayak ganti-ganti gitu, ustadz terus ustazah juga yang waktu itu kayak yang kalau lagi simaan nih gitu, lagi simaan tuh yang lancar gitu. Terus pas misalnya sholat waktu itu sempat tuh kita kelas 2 SMP, ingat gak pas ada tarawih nih, tarawih Ramadan tarawih tuh malam-malam itu ya. Iya, terus itu bacanya tuh kan 1 rakaat tuh 1 halaman tuh 1 lembar, dan itu tuh bil waib gitu dengan selancar itu. Nah itu tuh
dengan tadi ya hadir itu jadi buat kesan sendiri untuk aku gitu, untuk tadi ya jadi lebih semangat juga. Jadi kayak kita punya motivasi nih gitu untuk mengikuti gitu jejak beliau-beliau yang punya hafalan 30 juz kemudian juga lancar gitu. Itu salah satu yang berkesan buat aku gitu di awal-awal aku masuk. Masya Allah, dan mungkin itu juga yang jadi penyebab ya Teteh tuh menjadi asabiqun awalun nih. Iya. Orang-orang pertama gitu ya yang berhasil menyetorkan 30 juz hafalannya. Masya Allah. Waktu itu Teteh masih ingat gak Teteh selesai setoran hafalan Quran pas kelas berapa? Waktu itu selesai hafalan awal kelas 3 SMP. Awal kelas 9. Berarti 2 tahun kurang lah ya, karena Iya. kan kelas 3 awal. 2 tahun. Mungkin awalnya Teteh punya tabungan 2 juz, berarti sisa 28 juz lagi. Dan Teteh berhasil menyelesaikan 20 juz hafalan itu selama dalam kurun waktu 2 tahun lebih sedikit gitu Iya. ya. Oke, berarti kalau misalkan kita hitung per bulan gitu ya, Teteh ini berhasil menyelesaikan sebulannya gitu ya, setiap sebulannya tuh berhasil menyetorkan 1 juz lebih gitu ya. Apa sih Teh tips dan triknya gitu? Karena aku juga dulu ngerasa ngafalin Quran itu susah gitu. Bahkan menghafal satu ayat itu kayak sampai harus nangis-nangis dulu gitu. Kadang tuh aku kalau misalkan lagi ngafalin gitu ya, ngeliat Teteh, ngeliat teman-teman yang lain, ya udah setor duluan, sedangkan aku satu ayat aja belum masuk gitu. Ini apa sih Teh tips and triknya gitu? Tentu tadi dari proses menghafal Al-Quran ya selama 2 tahun lebih, terus ada ya menyelesaikan sekian juz itu gitu. Itu tadi ada momen-momen aku nggak mudah-mudah aja nih ngafal, tapi ada juga momen-momen kayak lagi mumet, lagi ya susah-susah juga gitu. Nah, tapi kalau kita mau ini apa sih waktu itu yang jadi apa ya? Iya, jadi tips itu yang aku lakuin salah satunya itu adalah pertama, aku waktu itu kita ini apa sih teman. Jadi cari teman, cari partner. Nah, waktu itu aku kayak punya partner nih buat ngafalin gitu. Partner yang itu pertama buat ngafalin bareng, terus juga teman yang itu tuh jadi pacuan gitu. Jadi acuan buat aku buat dia udah lebih lancar lebih ini, aku jadi terdorong buat ngejar hafalannya gitu. Atau juga tadi teman partner ngafal tadi ya gitu, kayak ada nih beberapa kali gitu aku pernah misalnya sama teman aku ini kita balapan ngafalin kayak kita dalam waktu 5 menit nih kita dapat berapa, kayak lomba gitu siapa yang paling banyak. Itu salah satu cara ya ngebuat waktu itu aku jadi kita termotivasi nih punya teman, terus juga kita kayak ayo gitu. Jadi itu kan bagus ya gitu, kayak berlomba-lomba dalam kebaikan tuh kan memang ya dianjurkan ya gitu. Allah ya menyuruh kita tadi berlomba tuh dalam kebaikan. Nah, salah satunya tadi gitu menghafal, proses menghafal ini gitu. Nah, itu aku pernah tuh gitu kayak sama temen nih 5 menit 10 menit gitu kita ini lomba gitu untuk ngafalin paling banyak siap berapa kayak gitu. Itu pertama tadi temen gitu, karena tadi ya temen tuh salah satu ya penting ya untuk jadi yang mendukung kita juga gitu. Terus dari teman kita juga kayak aku misalnya kita cari suasana atau tempat yang nyaman, pemandangan kan, karena kayak dulu tuh kalau sekarang kan kita ngeliat Tapkor ini udah banyak bangunannya gitu. Tapi kan dulu nih kayak yang asrama seberang dulu kan masih rumput ya, padang rumput betul, gitu. Hijau gitu. Nah, waktu itu dulu itu jadi salah satu pemandangan yang enak banget untuk bisa dipandangi ketika menghafal. Jadi ada suasana yang ya nyaman lah gitu ngelihat ke pemandangan-pemandangan di sekitar pondok gitu. Nah, itu jadi salah satu ini juga gitu. Jadi nemuin tempat yang nyaman gitu. Nemuin tempat yang nyaman. Jadi waktu itu tempat tuh gimana sih, di pinggir sungai itu ya. Jadi yang menghadap ke seberang pinggir asrama itu ya. Pinggir asrama itu ada space gitu. Nah, di situ itu tuh jadi salah satu tempat aku untuk tadi nambah hafalan. Gitu. Tempat favorit Teteh gitu ya. Oke, Masya Allah. Kalau waktu favorit Teteh nih untuk menghafal tuh kapan Teh? Nah, kalau waktu itu aku yang aku senang itu sore, saatnya sore. Jadi ya waktu sore kayak gini nih, waktu sore gitu pas jadi suasananya tuh kayak udah nggak panas mungkin ya, udah nggak panas, terus juga udah mendekati kayak ke adem-adem gitu. Terus kan suasananya beda ya sama betul. ademnya pagi gitu. Nah, itu salah satu waktu yang enak untuk menghafal itu buat aku salah satunya adalah waktu sore hari. Oke, Masya Allah. Kalau aku tuh dulu aku lebih suka ngafal waktu subuh Teh. Karena kan mungkin yang namanya subuh itu kan kita baru bangun gitu ya, belum kepikiran apa-apa, masih fresh gitu. Jadi kalau subuh itu aku ngerasa kayak lebih ngena aja gitu. Nah, kadang kalau sebenarnya sore juga iya sih, cuman aku lebih suka ngafal di waktu subuh gitu ya. Masya Allah. Berarti ya selain suasana, waktu, tempat, juga peran teman itu sangat penting ya Teh ya, yang mendukung kita pas kita berproses kita, apalagi dalam menghafalkan Al-Quran. Bener sih kata Tete tadi gitu, karena aku juga ngerasain gitu ketika aku ngafal sendirian itu ngerasanya kayak
sulit, kayak lebih cepat nyerahnya aja gitu kan kalau kita sendiri kan ngafalin gitu. Tapi ketika ada teman, ketika diajak sama teman, ayo kita hafalin surat ini bareng yuk kita gitu. saling nyemangatin, Saling gitu, menyemangati, saling menolong satu sama lain gitu. Itu kayak ya lo beda aja feel-nya gitu, ngerasanya kayak lebih semangat, lebih ayo kita pasti bisa kayak gitu deh. Jadi ya mungkin berkaitan juga dengan ayat dalam Al-Qur'an ya Teh ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita harus menjadi seseorang yang senantiasa saling menolong dalam kebaikan gitu. Apalagi yang namanya menghafal Quran itu kan bentuk ketakwaan kita kepada Allah gitu ya, bentuk kita dalam meraih kebaikan. Jadi ya sebisa mungkin kita harus mencari teman yang baik gitu ya, teman yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, yang bisa menemani kita dalam berproses menuju kebaikan, dan kita juga harus jadi teman yang baik untuk mereka gitu, untuk orang-orang di sekitar kita. Masya Allah. Nah, selain dua hal itu ada lagi nggak sih Teh yang jadi motivasi terbesar Teteh dalam menghafal Al-Quran? Apalagi kan Teteh ini berhasil menyelesaikan hafalan di usia dini ya Teh ya, di usia yang masih remaja lah, 15 tahun itu kan remaja banget gitu. Masya Allah. Ada nggak Teh? Kalau motivasi aku untuk menyelesaikan itu, pertama waktu itu kita kan sering ya dikasih motivasi tentang kemuliaan, ya kan, kemuliaan menjadi penghafal Al-Quran yang itu ya tidak bisa terbeli oleh apapun lah gitu. Hanya tadi dengan bahkan kayak salah satunya misalnya gimana sih bukan doa ya, orang yang menghafal Al-Quran tuh nggak berdoa aja tuh Allah kabulin gitu keinginannya gitu. Salah satu kemuliaannya gitu, dan masih banyak banget gitu waktu itu keutamaan penghafal Al-Quran yang disampaikan gitu ke kita pas dalam proses menghafal, itu yang jadi tadi motivasi gitu. Kita mengingat tadi ya kemuliaan itu, keutamaan itu. Kemudian juga mendengar kisah-kisah nih dari para ulama, orang-orang solih gitu, orang-orang hebat dulu gitu. Itu mereka ternyata rata-rata itu menyelesaikan hafalan Al-Quran tuh di usia dini. Jadi waktu masih SD, terus juga mereka itu menyelesaikannya tuh di bawah umur 15 tahun. Nah, itu tuh waktu itu jadi salah satu motivasi aku untuk aku pengen mengikuti jejak itu, pengen juga jadi bagian dari orang-orang yang tadi bisa menamatkan hafalan aku di umur tadi di bawah itu. Dan alhamdulillah ya, kan di awal kelas 3 itu ya umur 14 ke 15 gitu, 14 ke 15 tahun, dan itu pas banget gitu, emang dari sesuai dengan target aku gitu. Itu kedua. Terus juga tadi ya dari kisah-kisah para ulama, kemudian juga tentu adalah keinginan untuk memberikan hadiah ya, hadiah terbaik untuk orang tua gitu, untuk Umi dan Abi gitu. Apa sih yang bisa kita kasih selain amal soleh ya, amal soleh, ketakwaan kita di hadapan Allah, itu yang akan jadi bekal kita. Nah, itu yang jadi keinginan motivasi aku untuk menyelesaikan hafalan itu salah satunya juga untuk orang tua. Makanya waktu itu aku tuh sengaja tuh pas di waktu akhir-akhir setoran hafalan itu, di akhir-akhir juz itu, nah itu aku pengen banget ngepasin nih sama tanggal-tanggal istimewa gitu, tanggal-tanggal istimewa, karena kebetulan waktu itu Umi sama Abi tuh kalau tanggal ulang tahun itu kan berbeda 1 bulan ya. Nah, jadi aku ngepasin tuh waktu itu, pertama tadinya mau pas Ramadan tahun itu, tapi ya qadarullah waktu itu belum. Terus pas ulang tahun Umi pengen ngejar nih di ulang tahun Umi gitu. Tapi juga waktu itu belum, tinggal dikit gitu, kayak soalnya waktu itu tuh mungkin itu ujiannya kali, di ujung-ujung tuh justru kayak padahal tinggal dikit tapi kayak lama gitu. Padahal tinggal ujung mah tinggal penghabisan gitu. Nah, tapi itu ya perjuangannya, mungkin Allah mau ngasih nikmatnya di situ gitu. Sampai akhirnya alhamdulillah itu beres pas banget di bulan kelahirannya Abi gitu. Dan itu alhamdulillah aku emang mau meniatkan itu sebagai tadi hadiah untuk bersama Abi gitu. Masya Allah. Jadi ya selain kita menghafal Al-Quran gitu ya, selain sebagai bentuk ketakwaan gitu, tapi ya kita juga secara tidak langsung bisa memberikan orang tua kita tuh hadiah gitu, berupa ya tadi hafalan Quran kita. Masya Allah. Jadi ya yang namanya menjadi penghafal Quran gitu ya, kita akan mendapatkan kemuliaan yang mana Allah tidak hanya memberikan kemuliaan itu pada kita sebagai penghafalnya saja, tapi juga untuk kedua orang tua kita, untuk keluarga kita ya Teh. Ya Allah, Masya Allah sekali, menjadi nikmatnya menjadi para penghafal Al-Quran gitu. Nah, sebagaimana dalam hadis gitu ya, Rasulullah SAW bersabda gitu, barang siapa yang membaca Al-Quran, mengamal dan menghafalkannya gitu, maka niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga, dan Allah juga akan menerima permohonan syafaat dari dirinya untuk 10 anggota keluarganya yang sudah dijamin masuk neraka. Masya Allah, benar-benar kemuliaan menjadi seorang penghafal Al-Quran itu tidak ada bandingannya ya. Untuk tidak kita, buat keluarga kita, orang-orang di sekitar kita itu ya kecipratan lah kebaikannya gitu. Dan ya maksudnya orang tua mana sih gitu kan yang nggak mau anaknya menjadi penghafal Al-Quran gitu. Orang tua mana yang tidak ingin anaknya senantiasa dekat dengan Al-Quran, yang setiap harinya membaca Al-Quran, menghafalnya, dan juga mengamalkannya, yang paling penting ya Teh ya. Ya Allah, Masya Allah sekali gitu. Mungkin kalau ibaratnya ada
peribahasa, bukan peribahasa sih, kata-kata mutiara gitu ya, atau apa, sebaik-baiknya perempuan itu sebaik-baiknya perhiasan dunia itu adalah perempuan yang solihah gitu ya. Tapi mungkin kalau untuk orang tua ya sebaik-baiknya anak gitu ya adalah anak yang solihah gitu. Masya Allah, yang akan mengantarkan kedua orang tuanya menuju surganya Allah. Masya Allah, luar biasa sekali. Nah mungkin berarti kan Teteh dari awal dari SD itu udah punya ketertarikan dengan Al-Quran ya Teh ya. Nah kalau misalkan di Al-Qori sendiri nih Teh, pelajaran apa sih yang Teteh paling sukai gitu, paling Teteh senengi gitu, itu apa? Pelajaran waktu itu aku nggak tahu ya waktu itu apakah aku udah disebut suka gitu tapi aku tertarik, jadi kayak ada penasaran gitu pas belajar itu adalah belajar pelajaran tafsir Al-Quran. Nah itu memang pas waktu itu pas dimulai kita kelas 1 SMA ya mulai ada pelajaran tafsir itu. Nah itu aku mulai ya itu adalah pelajaran yang tadi aku penasaran gitu, terus ya apa ya tertarik aja gitu untuk bisa dalemin itu gitu. Oke, berarti ya berhubungan ya Teh sama yang dari awal kan Teteh udah pernah menghafal, suka dengan Al-Quran. Nah kebetulan yang Teteh sukai pelajaran juga yang berkaitan dengan Al-Quran. Masya Allah ya, mungkin ketika kita mempelajarinya kayak wah ini nih yang aku cari, wah ini nih yang aku pengen dalami gitu kan, yang pengen aku pelajari lebih lanjut, yaitu di tafsir Al-Quran ya Teh. Masya Allah. Dan mungkin ini juga Teteh kalau nggak salah kuliah jurusan tafsir juga ya Teh ya? Iya, alhamdulillah aku juga ngambil jurusannya ini tafsir gitu. Jadi tafsir dan ilmu Al-Quran. Oke, berarti ya masih berhubungan dengan Al-Quran ya. Masya Allah, luar biasa. Nah Teteh kuliah di mana nih? Nah aku kuliah di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir. Wih, Masya Allah, Al-Azhar Mesir ya Teh. Jauh sekali gitu ya dari Indonesia. Nah dulu Teteh pas kecil atau misalkan pas kapan gitu ya, udah kepikiran belum sih Teh pengen kuliah di Mesir gitu? Atau misalkan emang kuliah di Al-Azhar ini udah jadi impian Teteh sejak lama? Nah kuliah di Al-Azhar itu di Mesir ya, itu adalah salah satu impian aku sejak kecil SD. Waktu itu aku emang aku sama teman SD ku nih, teman dekat pas SD itu emang kita punya kayak harapan ya, cita-cita impian untuk bisa ngelanjutin sekolah itu di Al-Azhar gitu. Dan alhamdulillah ya Allah izinkan untuk 5 tahun ke belakang ya gitu untuk bisa sekolah di sana, belajar di sana gitu. Jadi itu emang udah impian sejak kecil ya gitu, dan ya sejalan lah gitu ternyata sama. Oke, Masya Allah, masih kecil sudah berpikiran untuk mau kuliah di mana ya Teh? Ya Allah, keren sekali Teteh, Masya Allah. Nah kalau kuliah di Al-Azhar nih ya Teh, itu tuh nanti ketika kita lolos tes gitu kan, itu kita langsung kuliah atau misalkan kelas persiapan bahasa dulu? Karena kan biasanya kalau kita sekolah di luar negeri gitu ya, kuliah di luar negeri itu kan yang namanya bahasanya juga beda gitu kan. Biasanya kita sebelum kuliah itu ya ada kelas-kelas persiapan dulu, kelas-kelas bahasanya dulu. Nah kalau di Al-Azhar sendiri itu ada kayak gitu nggak, atau misalkan langsung kuliah aja? Nah sama di Al-Azhar juga, jadi sebelum kita masuk ke tahun pertama perkuliahan itu kita ada kelas bahasa dulu, persiapan bahasa selama setahun pertama, nggak full 1 tahun tapi pas tahun pertama kita sampai gitu, itu sebelum tahun ajaran baru. Nah itu kita belajar bahasa dulu gitu, ada beberapa sebutnya mustawa level ya, ada 7 level yang harus kita beresin gitu. Nah itu untuk tadi memantapkan bahasa Arab kita gitu, supaya ya tadi memantapkan dari segi nahwu, kita nahu sorof balaghahnya, kemudian dari gimana kemampuan membaca, menulis gitu, terus muhadasahnya ya, berbicara dengan bahasa Arabnya gitu. Itu untuk tadi ya mungkin itu juga sebagai bekal untuk mempermudah nanti di jenjang perkuliahan, karena kan ya tadi kita selama berkuliah tuh ya kita punya bahasa Arab juga, jadi gimana untuk bisa memahami nih satu teks Arab gitu, bisa kita ambil intisarinya. Nah itu salah satunya kita dalamin ketika kelas bahasa itu gitu. Di persiapannya dimatangin gitu ya, dimatangin, jadi ya bener-bener siap gitu, nggak lagi kesulitan gitu, nggak lagi nyari-nyari gitu gimana nih cara bacanya gitu, karena kita udah disiapkan di situ gitu. Oke, Masya Allah. Nah kalau dari pelajaran di Al-Qori sendiri ada nggak sih Teh yang membantu Teteh gitu, yang memudahkan Teteh dalam memahami pelajaran-pelajaran di Al-Azhar gitu? Wah di sini ya itu ya bahasa Arab ya, jadi itu alhamdulillah karena kan di sini kita dari sejak awal banget itu yang ditekanin itu bahasa Arab ya, tahfiz. Nah bahasa Arab itu kan salah satu yang paling banyak ya pelajarannya juga, kita emang beneran dari A sampai Z itu dimatengin di pondok. Nah itu alhamdulillah sangat membantu gitu untuk memudahkan, apalagi kayak di kelas bahasa itu. Jadi kayak PR aku tuh tinggal gimana nih cara untuk memahamin dari penjelasan guru itu yang berada di bahasa Arab gitu. Jadi karena kaidahnya udah ngerti, terus tinggal gimana memahamin dari penjelasan bahasa Arab, karena kan beda ya cara kita memahami dari penjelasan yang diajari sama Ustadz tuh dengan bahasa Indonesia, kemudian dengan bahasa Arab itu kita bisa cara menangkapnya itu berbeda. Nah itu jadi kayak gitu ya, mengaitkannya gitu. Jadi ada sih beberapa
beberapa pelajaran yang mungkin itu jadi masih belum pernah, tapi itu sebagian besarnya itu udah pernah, dan jadi PR-nya itu tinggal sedikit gitu. Itu alhamdulillah sangat membantu banget bahasa Arab selama aku belajar di Al-Qori. Jadi tidak terlalu memberatkan kita ya Teh ya. Oke, Masya Allah. Nah, kalau misalkan di Al-Azhar sendiri nih Teh, Teteh kan mengambil jurusan tafsir ya, tafsir Al-Quran gitu, ulumul Quran. Nah, pas Teteh belajar itu yang dipelajari buku-bukunya itu dari, maksudnya kan kalau misalkan aku di kampus gitu ya, aku tuh belajar ada buku-buku yang buatan dosennya dari kampus gitu ya, sama ada yang dari kitab-kitab yang lain gitu, kitab-kitab para ulama gitu. Nah, kalau misalkan di Al-Azhar sendiri nih pas Teteh belajar itu sama atau misalkan beda? Sama, di sana juga ada pelajaran-pelajaran, beberapa pelajaran yang itu bukunya gitu kita sebutnya tuh muqarrar ya, buku kayak apa sih kalau anak sekolah mah buku apa? Modul ya? Iya, modul. Bahan pelajaran, buku pelajaran gitu. Iya, buku pelajarannya gitu. Kita sebutnya tuh muqarrar. Nah, itu ada yang dikarang sama dosennya langsung full dari karangan dosennya. Ada yang itu diambil dari kitab Turos. Terus apa kitab Turos itu kitab ulama, kitab klasik ya, kitab ulama-ulama terdahulu gitu. Karena di kitab Turos ya kitab klasik sama kitab apa? Kontemporer ya gitu. Itu yang dikarang, kalau yang kontemporer kan sama ulama-ulama sekarang nih gitu. Nah, itu yang kitab Turos itu yang ulama terdahulu gitu. Dari kayak misalnya fikih gitu, tafsir gitu, itu diambil tuh full, misalnya diambil dari salah satu kitab Turos itu. Ada juga yang misalnya dari kitab Turos kemudian ditaklik lagi, disyarah lagi sama dosennya gitu. Beliau punya syarah sendiri terkait kitab itu gitu, terkait tadi materi-materi kuliah yang kita bahas gitu. Nah, itu ada yang seperti itu gitu. Jadi, nah tapi masih sebagian besar rujukannya itu ke kitab Turos itu. Jadi masih banyak yang merujuk ke kitab Turos di sana. Jadi tetap jadi rujukan utama ya Teh kitab Turos itu. Oke, Masya Allah. Nah, kalau di Mesir sendiri aku pernah dengar Teh ada yang namanya talaki. Nah, kalau talaki itu bagian dari perkuliahan atau misalnya beda lagi Teh talaki itu? Nah, kalau talaki sendiri itu dia kegiatan di luar kuliah. Gitu. Jadi beda nih jamnya gitu. Dari kuliah gitu. Pelajarannya juga beda lagi gitu. Kalau talaki itu apa? Talaki itu kita kajian sama syekh langsung. Langsung dari tadi. Nah, kalau dari talaki itu bener kitab Turosnya langsung tuh gitu. Jadi kita langsung belajar ke yang nulisnya gitu, ke yang pembuatnya gitu Teh atau enggak? Iya, ahlinya gitu ya. Yang mendalami itu apa? Oh iya, kalau penulisnya mah ya mungkin udah meninggal ya, penulisnya udah lama juga ya kalau kita belajar sama orang yang sudah meninggal. Udah lama banget gitu lah. Tapi kita itu ke tadi syekh-syekh yang beliau emang ahli di situ gitu. Misalnya di fikih, usul fiqh atau tafsir gitu, atau bahasa ya, bahasa gitu. Nah, itu kita itu di luar jam kuliah gitu. Jadi kita kalau misalnya di talaki itu kita lebih luas nih gitu. Misalnya kalau misalnya kita di perkuliahan, aku di kuliah ini kan seputar tafsir. Nah, itu kan misalnya di seputar tafsir nih kita gak mendalami usul fikih atau fikihnya nih tiga kayak anak-anak yang syariah nih gitu. Nah, itu nanti kita bisa dapetin itu, kita bisa dalemin, bisa memperluas wawasan kita ya, pemahaman kita itu di talaki itu kita bisa dapet ya lebih banyak gitu ya. Kita tadi bisa mendalami tadi, memperbaiki bahasa Arab kita nih basicnya gitu ya, dari nahwu sorof, balaghahnya, kemudian misalnya tafsirnya, usul fikih segala macam lah, dari A sampai Z itu ada di talaki, dan itu lebih terbuka gitu kesempatannya untuk semua orang gitu. Oke, berarti talaki ini banyak juga ya Teh, macam-macam ya. Ada yang tadi kajian untuk ulumul Qur'annya sendiri, hadisnya juga terpisah, nahwu ada, sorof ada, balaghah ada. Jadi per disiplin ilmu lah ya gitu. Iya, itu terus dia biasanya diselenggarakan sama masjid-masjid, kayak Masjid Al-Azhar, terus ada Masjid Ja'fari, sama ada masjid-masjid kecil juga, terus ada disebut kita nyebutnya madiafa gitu, majelis-majelis gitu ya. Jadi emang gitu ya? Iya, majelis-majelis ilmu itu kayak menyelenggarakan misalnya daurah gitu, atau apa tadi menampung gitu kan para pelajar dan juga tadi gurunya, syekhnya untuk kemudian belajar di sana gitu. Oke, Masya Allah. Nah, kalau talaki itu biasanya syekh-syekhnya, guru-gurunya itu pakai fushah atau amiyah? Fushah, kalau di talaki fushah gitu. Berarti ya kita lebih paham tuh pas talaki lah ya gitu, karena fushah itu tadi. Nah, kalau di Al-Azhar sendiri Teh, kalau untuk naik ke semester berikutnya itu kan ada namanya ujian ya. Nah, kalau di Al-Azhar tuh ujiannya kayak gimana sih Teh? Karena aku tuh kadang suka lihat gitu ya postingan Teteh gitu ya, atau teman-teman yang lain yang kuliah di Al-Azhar tuh kayak kalau mau ujian tuh kayak teman-teman doain ya kayak gitu. Emang di sana sesulit itu kah atau bagaimana kuliah ujian di sana gitu? Iya, sesulit itu. Iya. Tapi jadi salah satu momok gitu yang maksudnya kita nih udah 3 tahun, udah termasuk tahun keempat itu masih ngerasain deg-degannya gitu ya. Itu euforia gitu ya untuk menghadapi ujian gitu. Deg-degan ininya segala macam itu masih kayak sama gitu, masih ada ya tadi hal-hal itu. Itu
kenapa iya aku juga suka kayak ini orang di Mesir kayak lebay banget sih gitu ya. Soalnya kayak kalau di Indo orang nggak segitunya gitu ketika mau ujian gitu. Yaitu kita pertama sebagai ini sih ya, kita mengudayakan itu untuk terus minta doa, terus juga emang ya sulit itu karena apa ya, mungkin materi-materinya itu tadi kita kadang suka ngerasa ini kayak tidak sesuai kapasitas kita, maksudnya sulit sesuai itu karena kalau kita melihat orang Mesir gitu, mereka itu lebih mudah gitu untuk memahami itu gitu. Mungkin juga kalau aku ngerasa itu mungkin karena salah satu misalnya kendala bahasa. Jadi kan kita baca nih sekali dua kali apa ya, harus ada proses-proses yang lebih ya. Dibandingkan kalau orang Mesir mungkin kayak kita baca buku bahasa Indonesia yang gitu. Bahkan baca buku bahasa Indonesia aja kita gak langsung paham ya, karena ini itu bahasa Arab udah gitu. Apa muqarrar itu dia tebel-tebel gitu, padat gitu isinya. Nah itu. Jadi kayak banyak gitu materi ajar yang perlu kita pahami, perlu mungkin dihafal juga kayak jadi harus dalil apa segala macam gitu kan. Nah itu ya memang cukup sulit deh gitu. Makanya walaupun kan kita nih ujian akhirnya gak ada skripsi apa, tapi tetap nih ujian akhirnya nih ngeri juga gitu. Nah jadi ujiannya? Ujian sama biasa, ujian apa? Ujian semester kayak ujian semesteran aja gitu. Jadi yang diuji yang di semester itu gitu, yang jadi apa penentu kelulusannya gitu tuh. Nah tapi itu ya emang cukup gitu ya, cukup menguras gitu karena kita gitu kayak misalnya soalnya ada bentuk-bentuk soal itu yang kita tuh kayak benar harus nulis panjang gitu loh gitu jawabannya gitu. Itu yang emang jadi banyak yang harus diingat lah gitu. Tapi ya nggak semenakutkan itu buat teman-teman yang misalnya mau apa sekolah di Azhar ya. Tentu kalau susah mudah mah itu di mana aja ya, kita betul. Ada aja gitu sama di Mesir juga kayak gitu. Kita ada momen-momen kita bisa enjoy, tapi juga ada momen-momen yang kita butuh usaha gitu, butuh apa ya kerja keras lah gitu. Kita ada effort banget gitu di situ naik turun. Tapi insya Allah gitu, alhamdulillah ya sekarang ini ternyata bisa dilewati gitu kesulitan itu. Iya. Karena yang namanya kesulitan juga ya pasti bakal kita jumpai dimanapun kita berada gitu kan, dimanapun kita berada, dimanapun kita belajar, dimanapun kita tinggal ya pasti kesulitan itu akan selalu ada gitu ya. Tinggal kitanya saja bagaimana dalam menyikapi kesulitan itu. Dan pastinya karena kita seorang muslim gitu ya, ketika menyikapi kesulitan, kesedihan lain kita harus kembali kepada Allah, berserah kepada Allah, kepada Allah gitu. Karena insya Allah nanti Allah yang akan menolong kita gitu ya Teh. Oke, Masya Allah. Nah, pelajaran berharga yang terdapatkan dari Al-Qori itu apa Teh? Apa ya kalau untuk Al-Qori sendiri, karena kalau aku ya ini kan mungkin kalau orang-orang nih teman-teman mereka tuh datang terus ya pergi gitu ya dari Al-Qori gitu. Nah kalau aku yang memang aku kecil itu tumbuh di sini gitu, kemudian juga sekolah mempelajari banyak hal baru gitu yang aku dapatkan tuh di sini. Jadi ya bagi aku tuh dia jadi tempat di mana aku tuh dapat banyak hal dari ilmu, kemudian pelajaran hidup gitu. Di situ juga aku ya tadi tumbuh ya kan, tumbuh untuk kemudian mengupgrade banyak skill aku itu dari Al-Qori gitu di sini gitu. Aku ya ini kayak yang menemani perjalanan hidup aku. Salah satu tadi banyak banget momen-momen yang aku habiskan tuh di sini gitu, membentuk aku sekarang untuk ya jadi orang yang mudah-mudahan selalu jadi terus lebih baik ya setiap harinya gitu. Oke, mungkin kalau diibaratkan perjalanan ya Al-Qori ini titik startnya kita gitu ya Teh. Titik start dan bagian dari perjalanan aku justru mungkin sekarang kayak aku bakal menghabiskan hidup aku gitu di sini dan ya dari awal sampai akhir gitu. Itu bakal terus tadi kita bareng-bareng gitu jadi bagian dari terus perjalanan aku. Oke, Masya Allah. Jadi bukan hanya titik start tapi ya dia juga yang menemani kita sampai kita nanti sampai di garis finish. Masya Allah. Nah, luar biasa sekali cerita Teteh. Jadi gitu ya teman-teman, buat teman-teman semua yang mau menjadi penghafal Al-Quran gitu atau yang mau mendapatkan pelajaran berharga seperti Teteh Zia gitu ya, seperti aku atau misalnya seperti Hana teman kita yang lain gitu ya di episode 1. Nah teman-teman bisa bergabung gitu ya, bisa belajar di Ma'had Al-Qori gitu. Nah kebetulan kita juga lagi membuka penerimaan santri baru untuk tahun ajaran 2024-2025. Nanti teman-teman bisa menghubungi narahubung yang tersedia di bawah ini gitu ya, atau bisa mengunjungi akun kita, akun official kita di Instagram di @pesantren-al-qori. Nah selain itu teman-teman, Al-Qori juga ngeluarin merchandise nih. Jadi buat teman-teman yang mau punya oleh-oleh mungkin ya produk-produk Al-Qori bisa beli di Al-Qori. Nah ini kita ada
celengan GIS, sudah akan infak subuh gitu ya. Terus juga ada Majmuah Mubarakah, isinya tentang kumpulan zikir dan doa yang bisa kita baca seusai sholat gitu ya, ketika sholat tahajud dan lain-lain gitu. Juga ada kerudung nih, kerudung Al-Afqori. Nah, seperti yang Teteh Zian pakai mungkin ya. Teman-teman bisa dapatkan merchandise ini di Ma'had Al-Afqori gitu. Teteh, aku mengucapkan terima kasih banyak karena Teteh sudah bersedia untuk sharing nih, untuk cerita-cerita di podcast alumni gitu ya. Semoga teman-teman yang mendengarkan nanti bisa mengambil hikmahnya dari cerita Teteh di episode kali ini. Oke, mungkin kita berdua pamit teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.